lihat uang berserakan di jalan? Kelihatannya rezeki kan, tapi gimana kalau uang itu sebenarnya umpan? Umpan yang dipakai makhluk gaib buat nyari tumbal baru, dan siapapun yang mengambilnya akan diikuti, ditempeli, dan disedot hidup-hidup sampai nyawanya tinggal separuh. Malam itu, seorang pemuda di kampung kecil ini baru sadar bahwa uang 700.000 yang ia pungut dengan santai ternyata sudah ada pemiliknya, dan pemilik itu bukan manusia. Di sebuah kampung kecil yang tenang di pinggiran kota, Bowo baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah bertahan-tahan kerja kantoran yang bikin kepala mumet tiap hari, bangun pagi ketemu kemacetan, pulang malam dengan badan kayak habis digilas truk, akhirnya Bowo memutuskan untuk berhenti. Dia merasa hidupnya jalan di tempat, tidak ada perkembangan, dan jauh dari keluarganya. Jadi, dia pulang ke kampung, tempat yang sejak kecil selalu membawa rasa damai. Dengan sedikit tabungan yang terkumpul, dia membuka kedai minuman di teras rumah yang dimodifikasi seadanya. Tempatnya memang kecil, cuma ada 3 meja kayu dan beberapa kursi plastik, tapi suasananya hangat. Dindingnya dihias poster minuman dan lampu-lampu kecil yang menyala lembut saat malam tiba. Anak muda kampung sering nongkrong di situ, sementara orang-orang tua suka mampir untuk sekedar ngobrol atau nyeruput minuman hangat. Bowo bukan cuma jago meracik minuman, tapi juga pandai melayani pelanggan. Dia ingat nama hampir semua orang yang datang. Dia juga suka mendengarkan curhat para bapak yang pulang dari sawah, atau ibu-ibu yang habis mengantar anak les. Pelanggan merasa nyaman, dan itu yang bikin kedainya cepat ramai. Setelah omsetnya stabil dan pelanggan makin banyak, Bowo mulai kewalahan. Dia butuh bantuan. Disitulah dia teringat Yuli, teman lamanya waktu sekolah. Yuli tinggal tidak jauh dari rumah Bowo. Orangnya ceria, senyum terus, dan meski agak polos, dia sangat rajin bekerja. Tanpa banyak pikir, Bowo mengajak Yuli untuk membantu di kedai. Kerja santai, Yul. Yang penting jujur dan rajin aja, kata Bowo waktu itu. Yuli mengangguk semangat, matanya berbinar. Sayap, wow, aku bantu sebisaku. Beberapa minggu berjalan, kedai makin ramai. Yuli juga bekerja dengan baik. Dia cepat belajar, cepat akrab dengan pelanggan, dan suka bercanda, sehingga suasana kedai makin hidup. Bowo merasa bersyukur. Dia pikir semuanya akan terus berjalan lancar, sampai malam itu tiba. Malam yang sederhana, yang awalnya seperti malam mulam biasanya. Pelanggan terakhir baru saja pulang, dan Bowo sedang merapikan sisa-sisa gelas, sambil Yuli menyapu lantai. Angin malam masuk lewat pintu kedai yang setengah terbuka, membawa bau rumput basah. Langit saat itu gelap pekat tanpa bintang, seperti ada sesuatu di balik kegelapan yang sedang mengintip. Saat mereka akan menutup kedai, Yuli tiba-tiba berkata santai, "Wah, aku tadi malam pulang kerja nemu duit banyak loh di jalan." Bowo yang sedang memasang gembok langsung berhenti. "Berapa?" 700.000, jawab Yuli sambil tertawa kecil. "Berserakan gitu aja? Banyak banget." Bowo menatap Yuli lama. "Terus, kamu ambil?" "Iyalah," kata Yuli sambil cengar-cengir. "Barang nemu, kan rezeki. Lumayan buat belanja besok." Bowo memijit pelipisnya. "Yul, itu pamali. Duit banyak berserakan gitu, biasanya bukan uang biasa. Harusnya kamu balikin atau lapor warga sekitar. Jangan asal ambil." Yuli langsung geling-zeling seperti tidak peduli. "Ah, kamu takut sendiri, Wo. Udahlah, nemu ya dipakai." Bowo tahu Yuli ngeyel, tapi dia tidak mau memperpanjang. Dalam hati ada rasa aneh, perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Tapi dia memilih diam dan menyelesaikan gembok kedai. Malam itu, mereka pulang bareng. Jalanan kampung sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon tampak bergerak-gerak, seperti tangan yang melambai-lambai. Bowo mengantar Yuli sampai depan gang rumahnya seperti biasa. Namun begitu motor berhenti, hawa di sekitar tiba-tiba berubah. Angin seperti berhenti bergerak. Suara malam mendadak hilang seolah disedot. Bowo merasakan sesuatu merayap naik di sepanjang tulang belakangnya. Dia menoleh ke arah Yuli, dan jantungnya hampir jatuh. Ada sesuatu di pundak Yuli. Sosok kecil, tingginya paling cuma 1 meter. Tubuhnya kurus seperti ranting. Kulitnya pucat kibu-abuan seperti kapur yang lembab. Rambutnya jerang-jerang dan kusut. Mata besarnya seperti mata ikan mati, bulat, mengilap, tapi tidak punya nyawa.
Bibir tipisnya terbuka sedikit, seperti sedang menahan tawa atau sedang menunggu sesuatu. Sosok itu duduk di pundak Yuli, nempel erat seperti anak kecil yang sedang numpang naik. Yang bikin makin menyeramkan, Yuli tidak merasakan apa-apa. Dia malah turun dari motor sambil bersiul, mengayunkan tas kecilnya, santai seperti biasanya. Sementara sosok kecil itu ikut bergerak bersamaan dengannya. Tubuhnya kaku, tapi kepalanya sedikit miring, seakan penasaran melihat Bowo. Bowo ingin teriak, tapi tenggorokannya terkunci. Nafasnya serasa ditahan oleh tangan tak terlihat. Saat Yuli mulai berjalan menjauh ke dalam gang, sosok kecil itu perlahan bangkit berdiri di belakangnya. Tubuhnya goyah seperti boneka rusak. Dan di detik berikutnya, kepalanya mulai berputar, pelan, sangat pelan, tapi terus berputar. Canbek hingga akhirnya menghadap langsung ke arah Bowo, bukan menoleh, bukan memalingkan wajah, tapi benar-benar berputar satu putaran penuh, 360 derajat. Lehernya seperti tidak punya tulang. Mata besarnya menatap lurus, tanpa kedip, seolah sedang mengukur ketakutan Bowo. Makhluk itu menunduk sedikit, lalu mengikuti langkah Yuli masuk ke gang yang gelap. Motor masih menyala, lampu jalan masih redup, tapi tubuh Bowo tidak bisa gerak selama beberapa detik. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Malam itu, Bowo tidak tidur sama sekali. Seluruh bayangan tentang kepala yang berputar itu terus menghantui matanya setiap kali dia mencoba memejamkan mata. Dan satu hal yang membuatnya semakin takut adalah pikiran ini. Makhluk itu melihatnya. Makhluk itu tahu dia bisa melihat balik. Dan makhluk seperti itu tidak pernah muncul tanpa alasan. Keesokan paginya, Yuli datang ke kedai dengan wajah cerah, seperti tidak terjadi apa-apa. Bowo yang masih kurang tidur hanya bisa memaksakan senyum. Jantungnya sempat mencelos begitu melihat Yuli muncul, karena ia semalaman memikirkan makhluk kecil yang duduk di pundaknya. Bowo berharap entah bagaimana semua itu cuma halusinasi. Tapi saat melihat Yuli berjalan santai, seolah tidak ada beban di bahunya, perasaan tidak enak kembali muncul. "Wo," kata Yuli sambil mengibas-ngibaskan uang kertas. "Aku pakai sedikit duit itu buat beli pulsa. Lagian nggak apa-apalah, sayang kalau nggak kepake." Dia tertawa kecil, ketawa yang biasanya menular, tapi kali itu justru terdengar hambar. Bowo cuma menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu memilih pura-pura sibuk meracik minuman. Dia tahu apa yang dilihatnya semalam terlalu nyata. Rahangnya masih kaku kalau mengingat kepala makhluk itu yang berputar sempurna sambil menatapnya. Tidak mungkin itu cuma bayangan. Hari itu berjalan seperti biasa. Pelanggan datang, beberapa ngobrol lama, beberapa hanya beli minum lalu pulang. Yuli bekerja seperti biasanya, ceria, ramah, gesit. Tidak ada tanda-tanda dia sedang sakit atau capek. Tapi Bowo sesekali melirik pundaknya, memastikan tidak ada sosok kecil yang ikut menumpang. Hingga kedai tutup malam itu, semuanya tampak normal. Meski perasaan Bowo tetap tidak tenang. Ada bagian dirinya yang sangat ingin menyuruh Yuli mengembalikan uang itu, tapi Yuli sudah terlanjur menggunakan sebagian. Dan dia tahu sifat temannya itu. Kalau sudah merasa benar, susah sekali disuruh mundur. 2 hari berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi sejak hari kedua, Yuli tidak muncul di kedai. Bowo awalnya berpikir mungkin Yuli izin dadakan. Mungkin dia ada urusan keluarga atau pergi ke kota untuk belanja. Tapi ketika pesan singkatnya tidak dibalas, dan telepon yang dia lakukan hanya nyangkut di nada sambung, perasaan tidak enak itu kembali muncul, menekan dada seperti beban berat. Hari ketiga, Yuli masih tidak muncul. Pagi itu juga, setelah membersihkan kedai, Bowo memutuskan untuk pergi ke rumah Yuli. Dia tidak mau menunda lagi. Perasaannya sudah buruk sejak semalam, dan mimpi aneh yang menghantuinya di mana sosok kecil itu duduk di atas dadanya sambil meneken-neken tulang rusuk, membuatnya tidak bisa diam. Rumah Yuli berada di gang sempit yang dipenuhi pot-pot tanaman tua milik ibunya. Bowo mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian, ayah Yuli membuka pintu dengan wajah lelah dan mata yang sembab. "Pak, Yuli di dalam?" tanya Bowo. Ayahnya tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, kemudian mempersilakan Bowo masuk. Suasana rumah itu seperti berubah menjadi lebih gelap dari biasanya. Lampu terasa redup, udara terasa dingin dan menusuk kulit. Semakin masuk ke dalam, semakin besar rasa cekaman yang melilit dada Bowo. Begitu pintu kamar Yuli dibuka,
Bowo terpaku di tempat. Napasnya tertahan. Yuli yang biasanya segar dan sehat, kini terbaring lemah di kasur tipisnya. Tubuhnya kurus drastis, seolah disedot dari dalam. Tulangnya menonjol, khususnya di bahu dan tulang rusuk. Kulitnya pucat, hampir kehijauan, seperti orang yang sudah lama sakit keras. Ada memar berwarna biru keunguan di lehernya, menjulur sampai bahu, seperti bekas cengkraman atau gigitan sesuatu yang tidak manusiawi. Matanya cekung, bola matanya tidak fokus, dan hanya menatap ke langit-langit. Bibirnya kering sampai pecah-pecah. Dokter bilang, Yuli kena radang usus, ucap ayahnya dengan suara bergetar. Tapi rasanya ada yang aneh. Badannya turun drastis, padahal baru 2 hari sakit. Bowo baru membuka mulut untuk menjawab ketika udara di sekitarnya berubah. Ruangan tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Lampu kamar berkedip pelan, seperti berebut hidup. Sudut kamar seolah menghisap cahaya, membuat ruang itu seperti membentuk kegelapan yang lebih pekat daripada bayangan. Bowo menoleh perlahan. Di pojokan kamar, tepat di bawah gantungan baju, makhluk kecil itu berdiri, sama seperti yang dia lihat malam itu. Dengan tubuh ceking, mata besar yang kosong, dan kepala miring seperti boneka rusak. Tapi kali ini ada yang berbeda. Makhluk itu sedang tersenyum. Senyum yang tipis dan perlahan, seperti sengaja dibuat agar terlihat menakutkan. Senyum yang terasa seperti ejekan. "Lihat, aku sedang makan temanmu." Detak jantung Bowo meledak kencang. Dia mundur setengah langkah tanpa sadar. Tubuh makhluk itu tidak bergerak, tapi matanya mengikuti gerakan Bowo. Makhluk itu tampak sama sekali tidak ingin bersembunyi. Dan di momen itu, Bowo sadar satu hal. Makhluk itu bukan sekadar mengikuti Yuli. Makhluk itu tidak hanya menumpang. Makhluk itu sedang makan Yuli, menghisap energi hidupnya sedikit demi sedikit. "Pak," suara Bowo pecah. "Saya harus jujur. Yuli, dia ambil duit yang bukan haknya. Dia nemu uang banyak di jalan. Sejak itu, ada sesuatu yang ikut dia." Ayah Yuli menatap Bowo dengan bingung dan takut. "Maksudmu apa?" "Saya lihat sendiri, Pak," lanjut Bowo dengan napas gemetar. "Ada makhluk yang nempel di Yuli sejak hari dia nemu uang itu." Begitu perkataan itu meluncur, Yuli yang semula seperti patung mendadak meneteskan air mata. Pelan, mengalir melewati sudut matanya yang cekung. Dia tidak bisa bicara, tapi wajahnya jelas menggambarkan satu hal. "Tolong aku." Ayahnya langsung pucat pasi. Dia mengusap wajahnya keras-keras, lalu berdiri dengan langkah terburu-buru untuk menghubungi keluarga dan seorang ustaz yang sudah biasa menangani hal-hal semacam ini. Bowo ikut membantu mempersiapkan ruangan, meskipun dia terus merasa diperhatikan oleh sesuatu dari pojokan kamar. Menjelang maghrib, rumah Yuli mulai dipenuhi suara orang-orang yang datang. Doa mulai terdengar dari ruang tamu, merambat masuk ke kamar Yuli yang terbuka. Udara ruangan terasa berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat datang dari segala arah. Semakin banyak ayat-ayat dibacakan, semakin jelas Yuli terlihat gelisah. Ketika Ustadz masuk dan mulai membaca ayat ruqyah dengan suara lantang, tubuh Yuli yang sebelumnya tak berdaya tiba-tiba bergetar. Bukan bergetar pelan, tapi bergetar keras seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit hebat. Kedua tangannya mencengkram spray, dan dadanya naik turun tak teratur. Ayat-ayat terus dibacakan, dan Ustadz mengambil mangkuk kecil berisi air doa. Dengan hati-hati, dia menyiramkan air itu ke lengan dan dada Yuli. Dan saat tetes pertama air itu mengenai kulitnya, asap tipis keluar dari pori-pori kulit Yuli. Asap benar-benar muncul, seolah tubuh Yuli sedang dibakar dari dalam. Yuli langsung menjerit suara pertama yang keluar dari mulutnya setelah 3 hari terbaring diam. Suaranya parau, retak dan menyayat hati. Terdengar seperti jeritan seseorang yang dekobik-abik dari dalam. Bowo yang berdiri di dekat pintu melihat makhluk kecil di pojokan mulai berubah. Tubuhnya tampak gelisah. Kepala yang tadinya miring kini mulai bergerak jerak, tidak tenang. Mata besarnya berputar cepat, seperti kebingungan mencari tempat persembunyian baru. Ketika Ustadz menyebut nama Allah dengan lebih lantang, makhluk itu mendesis keras. Suaranya seperti uap panas yang disiram air. Kepalanya berputar ke segala arah secara cepat dan tidak wajar, seperti kipas angin rusak. Tak lama kemudian, makhluk itu melompat mundur. Gerakannya cepat dan patah-patah seperti potongan film lama. Dia memekik, suara yang menusuk telinga dan membuat bulu kuduk berdiri. Dan tepat setelah Ustaz menyelesaikan ayat terakhir,
makhluk itu menghilang. Benar-benar lenyap, seperti kabut yang tersapu angin. Begitu makhluk itu hilang, Yuli terjatuh kembali ke kasurnya. Tubuhnya lemas, tapi perlahan dia membuka mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, dia bisa bergerak. Dia menangis keras, memeluk ayahnya dengan sisa tenaga yang dia punya. Ruang kamar terasa lebih terang. Lampu yang sebelumnya berkedip kini menyala stabil. Udara yang tadi dingin dan menekan perlahan menghangat kembali. Ritual itu berhasil memutus ikatan tumbal. Namun Bowo tahu, cerita itu belum selesai. Yuli pasti tahu lebih banyak dari yang dia ceritakan. Dan di sudut hatinya, Bowo merasa bahaya itu belum benar-benar pergi. Setelah beberapa hari dirawat di rumah, Yuli akhirnya bisa duduk bersandar tanpa merasa pusing. Wajahnya masih pucat, tapi warna hidup perlahan kembali. Bowo datang menjenguk sore itu, membawa bubur ayam dan teh hangat. Ketika Yuli mencoba bicara, suaranya terdengar serak seperti habis lama menjerit. "Oh," panggilnya lirih. "Sebenarnya aku tahu sosok itu selalu ikut aku." Bowo langsung menghentikan gerakannya membuka bungkus bubur. Tatapannya menajam, jantungnya berdebar. Sejak kejadian Rukiah dan makhluk itu menghilang, dia belum benar-benar berani membahas detail yang dialami Yuli. Takut membuka kembali sesuatu yang masih samar. Namun Yuli justru menunduk. Tangannya bergetar memegang selimut. Dia ngomong di kepalaku tiap malam. Kadang siang juga, suaranya kayak suara anak kecil, tapi serak. Dia nyuruh aku cari uang. Bowo merasa udara di sekelilingnya menegang. "Maksudmu? Dia nyuruh kamu nyolong?" Yuli menelan ludah. "Bukan nyolong langsung," dia bilang. "Tugasnya ngambilin uang dari rumah orang, sema dari toko-toko yang kita lewati." Matanya berkaca-kaca. "Katanya itu buat aku. Asal aku mau dia terus bareng aku." Bowo terdiam. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tiba-tiba saja ia teringat bagaimana makhluk itu duduk di bahu Yuli. Si Yuliolah memang numpang hidup. Seolah-olah tubuh Yuli hanyalah wadah bagi kehadirannya, termasuk kedai kita sendiri. Tanya Bowo pelan, namun tegas. Yuli menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengangguk. "Maaf W.O, aku nggak bisa ngelawan. Kayak ada yang ngendaliin. Tanganku kadang bergerak sendiri, mulutku nggak bisa bilang tidak. Dia kayak nemplok di pikiranku." Bowo menghela napas panjang. Berat sekali rasanya. Tidak ada marah di hatinya, hanya rasa sedih mendalam. Yuli adalah teman lamanya orang yang dia percaya. Tahu bahwa sahabatnya hampir kehilangan nyawa hanya karena segepok uang yang bukan miliknya, membuat Bowo merasa bersalah secara tak masuk akal. Seolah dia seharusnya bisa mencegah semuanya sejak awal. "Udah, Yul," ucapnya pelan, sambil menepuk tangan Yuli. "Yang penting kamu selamat. Yang penting sekarang kamu sembuh." Yuli mengusap air mata yang jatuh satu-satu. "Aku takut, Bo. Aku masih merasa dia ngikutin. Kadang aku mimpi ada suara manggil-manggil namaku dari dalam lemari. Suaranya bergetar, tapi setelah Rukiah itu, suara itu makin jauh, kayak teriak dari tempat yang sangat jauh." Bowo mencoba tersenyum menenangkan, walaupun senyum itu terasa dipaksakan. "Kamu sudah terlepas dari dia, Yul. Ustadz sudah bilang begitu. Dia bukan lagi hak kamu, dan kamu bukan lagi miliknya." Beberapa hari berlalu, kondisi Yuli membaik signifikan. Pipi yang tadinya tirus mulai terisi, napasnya sudah normal. Kulitnya tak lagi sepucat kertas. Namun, ketakutan di matanya masih ada. Sangat manusiawi, mengingat apa yang sudah menempel di tubuhnya selama beberapa hari yang mengerikan itu. 2 minggu kemudian, ketika tubuhnya sudah cukup kuat, keluarga Yuli memutuskan untuk mengirimnya ke Madiun, tempat keluarga besarnya. Udara segar dan suasana yang jauh dari kampung tempat kejadian itu terjadi diharapkan membawa ketenangan baru. Yuli sendiri pun ingin menjauh sejauh mungkin, berharap tidak lagi melihat bayangan sosok kecil berkepala miring itu. Sore sebelum berangkat, Yuli datang ke kedai Bowo. Kedai itu masih sama, sederhana, kecil, tapi hangat. Meja-meja kayu memantulkan cahaya lampu kuning yang temaram, dan aroma minuman jahe bercampur susu memenuhi ruangan. "Woh," panggil Yuli dari pintu sambil tersenyum kecil. Bowo menoleh, lalu membalas senyum itu. "Loh, kamu udah sehat betul sekarang," katanya sambil mengusap sedikit air yang menetes dari gelas yang baru ia cuci. Yuli berjalan perlahan mendekat. "Aku cuma mau bilang terima kasih. Kalau bukan kamu yang ngomong jujur ke keluarga, mungkin aku." Suaranya melemah. "Mungkin aku nggak ada sekarang." Bowo menggeleng cepat.
menepis kata-kata itu. Jangan ngomong begitu. Yang penting kamu hidup dan kamu bisa mulai dari nol di sana. Yuli menatapnya lama, seolah ingin memastikan wajah Bowo benar-benar terekam rapi di ingatannya. Kalau kamu butuh apa-apa, kabari aku ya, Wow. Pasti, jawab Bowo. Mereka berpelukan sebentar, hangat tapi juga diselimuti rasa kehilangan. Setelah itu, Yuli melangkah keluar kedai, memasuki mobil yang sudah menunggunya di jalan. Sebelum mobil beranjak pergi, Yuli Bowo membalas dengan senyuman tipis. Begitu mobil hilang dari pandangan, kedai terasa kosong. Meskipun Bowo sudah mempekerjakan karyawan lain, keberadaan Yuli dengan celotehnya yang kadang konyol meninggalkan ruang hampa. Tapi dalam keheningan itu, ada hal lain yang lebih mengganggu. Sejak malam Yuli diruqyah dan makhluk itu menghilang seperti kabut tertiup angin, Bowo merasakan perubahan aneh dalam kedainya. Tidak selalu, hanya ketika malam benar-benar sunyi. Kadang, ketika Bowo sedang membersihkan meja-meja setelah kedai tutup, lampu di dekat pintu belakang meredup perlahan, lalu kembali terang. Bukan padam sepenuhnya, hanya meredup, seolah ada sesuatu lewat di bawahnya. Kadang, di sudut matanya, Bowo merasa ada bayangan kecil berlari cepat di antara rak bumbu dan kardus minuman. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Bowo menepis pekaran-pekaran buruk itu. Dia menganggap lelah atau stres yang membuat pikirannya berhalusinasi. Tapi setiap kali suara dedaunan bergesek di luar, atau kaca bergetar halus karena angin malam, ingatan tentang makhluk kecil itu muncul lagi. Bersandar di bahu Yuli, menoleh padanya sambil tersenyum sinis. Suatu malam, setelah menutup kedai, Bowo duduk sendirian sambil menyeruput teh. Di luar, kampung sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali motor lewat di kejauhan. Bowo menatap meja yang biasa ditempati Yuli ketika mereka istirahat bersama setelah jam kerja. Semoga kamu benar-benar aman di sana, Yul, gumamnya. Angin malam menyelinap dari celah pintu belakang, membawa hawa dingin yang tidak biasanya. Bowo spontan merapatkan jaketnya, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah dapur, mangkuk kecil jatuh sendiri dari rak. Bowo terdiam. Ia tahu betul posisi mangkuk itu sangat stabil. Tidak mungkin jatuh kalau tidak ada yang menyentuhnya. Dia menelan ludah. Angin, bisiknya. Tapi hatinya tahu, itu bukan angin. Namun, apapun yang pernah mengikuti Yuli tidak menunjukkan dirinya lagi secara penuh. Tidak ada wujud abu-abu kecil. Tidak ada kepala yang berputar. Hanya tanda-tanda samar, seolah makhluk itu masih mengawasi dari jauh, tapi kehilangan kekuatan untuk menempel pada manusia. Entah benar atau hanya perasaan, Bowo tidak tahu. Yang jelas, kisah Yuli meninggalkan bekas yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sejak kejadian itu tersebar, orang kampung berubah. Tidak ada lagi yang berani menyentuh uang jatuh di jalan. Meski jumlahnya kecil, bahkan hanya beberapa lembar seribuan, mereka lebih memilih membiarkannya atau mengumpulkannya ke musala untuk amal. Beberapa tetua kampung bahkan bilang, kejadian Yuli bukan yang pertama. Sudah ada korban lain di masa lalu, tapi tidak pernah ada yang benar-benar selamat, sampai bisa bercerita seperti Yuli. Kebanyakan hanya jatuh sakit, kemudian meninggal pelan-pelan. Pamali yang selama ini dianggap omong kosong mulai kembali dihormati. Dan Bowo, setiap malam ketika menutup kedai, dia tidak pernah lupa menatap ke sudut ruangan yang paling gelap, memastikan tidak ada sosok kecil berkepala miring berdiri di sana, menunggu mangsanya. Karena bagi Bowo, satu hal menjadi jelas. Apapun yang terlihat seperti rezeki, belum tentu benar-benar rezeki. Dan sesuatu yang datang tanpa wujud pemberi, pasti menuntut bayaran.